Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Istri Pratyawati Smari dengan NIM 1813013114. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai revisi tes awal kinetika reaksi enzim. Adapun soal yang akan dibahas pada kesempatan kali ini sebanyak 15 soal. Kita langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Nomor 1, sebutkan tujuan praktikum kinetika reaksi enzim ini. Adapun tujuan dari praktikum kinetika reaksi enzim ini yaitu untuk menentukan harga Km dan Vmax dari suatu enzim. Selanjutnya, soal nomor 2, jelaskan cara pengukuran kadar enzim dalam suatu bahan. Terdapat dua cara untuk mengukur kadar enzim, yaitu yang pertama dibandingkan dengan enzim murni, dan yang kedua mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Adapun cara yang pertama, yaitu dibandingkan dengan enzim murni, dapat dilakukan dengan cara membandingkan enzim yang ingin diukur kadarnya dengan enzim murni yang sudah diketahui kadarnya. Kadar enzim ini dapat dinyatakan dengan satuan mikrogram. Contohnya, enzim murni dengan kadar 2 mikrogram dapat mengkatalisis substrat dengan jumlah tertentu selama 10 detik. Jika memakai enzim yang ingin diukur kadarnya membutuhkan waktu 20 detik, maka kadar enzim yang bersangkutan yaitu 1 mikrogram. Selanjutnya, cara yang kedua yaitu mengukur kecepatan reaksi yang dikatalisisnya. Pada kinetika reaksi enzim akan ditentukan Vmax dan Km dengan menggunakan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, di mana konsentrasi substrat ini akan diperoleh dari pengukuran persente melalui spektrofotometer 20 positif, yang mana dari persente ini akan diperoleh nilai absorbansi, dan dari nilai absorbansi tersebut dapat dicari konsentrasinya. Dari hubungan antara konsentrasi substrat dan laju reaksi akan dapat ditentukan nilai Vmax dan nilai Km. Yang selanjutnya, soal nomor 3, jelaskan apa yang dimaksud dengan Vmax suatu enzim. Vmax suatu enzim merupakan laju reaksi awal maksimum atau suatu kondisi di mana kecepatan atau V tidak dapat bertambah lagi seiring bertambahnya konsentrasi substrat. Selanjutnya, soal nomor 4, jelaskan apa yang dimaksud dengan Km. Km merupakan ukuran stabilitas kompleks enzim substrat, yaitu kecepatan penguraian kompleks ES sama dengan kecepatan pembentukan kompleks ES. Km juga sering didefinisikan sebagai tetapan disosiasi reaksi yang dikatalisis oleh enzim. Yang selanjutnya, soal nomor 5. Apa manfaat kita mempelajari kinetika reaksi enzim? Adapun manfaat yang kita peroleh dari mempelajari kinetika reaksi enzim, yaitu kita dapat menjelaskan cara enzim bekerja dan memprediksi bagaimana enzim berperilaku dalam organisme hidup. Selain itu, enzim juga diperlukan pada bidang industri tertentu untuk menghasilkan beberapa produk tertentu. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari kinetika reaksi enzim. Yang selanjutnya, soal nomor 6. Bagaimana cara menentukan dengan mudah harga Km dan Vmax suatu enzim? Km dan Vmax suatu enzim dapat ditentukan dengan mudah melalui pembuatan grafik hubungan antara laju reaksi enzimatis dengan konsentrasi substrat, yang mana konsentrasi substrat diperoleh melalui pengukuran persente melalui spektrofotometer 20 positif, yang selanjutnya persente ini dapat diperoleh nilai absorbansinya. Dari nilai absorbansi yang diperoleh dapat pula dicari konsentrasinya. Setelah mendapatkan konsentrasi substrat, dapat dibuatkan kurva hubungan 1 per kecepatan awal terhadap 1 per konsentrasi substrat, yang mana merupakan grafik Michaelis-Menten. Dari persamaan yang diperoleh dari kurva dikaitkan dengan persamaan Line-Weaver-Barr, yang mana Vmax dapat dicari dengan persamaan 1 per kecepatan awal sama dengan 1 per kecepatan maksimal. Sedangkan Km dapat dicari dengan persamaan min 1 per Km yang dikaitkan pula dengan persamaan Line-Weaver-Barr. Yang selanjutnya, nomor 7. Tuliskan secara umum serangkaian tahap mekanisme enzimatik. Adapun reaksi dari mekanisme enzimatik ini yaitu sebagai berikut. Yang mana pada reaksi tersebut terdapat 3 tahap kerja antara enzim terhadap substratnya. Yang mana tahap yang pertama yaitu substrat akan melekat pada enzim dengan ikatan non-kovalen untuk membentuk kompleks substrat enzim. Setelah itu dilanjutkan ke tahap yang kedua, yang mana enzim melakukan reaksi kimia pada substrat sehingga membentuk kompleks enzim produk. Setelah itu,
yang mana masuk ke tahap yang ketiga, produk meninggalkan tapak aktif enzim dan enzim tersebut siap untuk kembali melakukan proses yang sama dengan substrat yang baru. Selanjutnya nomor 8. Gambarkan variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi menunjukkan stabilisasi keadaan transisi oleh suatu enzim. Kurva ini merupakan kurva variasi energi sebagai fungsi koordinat reaksi yang menunjukkan stabilitas keadaan transisi oleh suatu enzim. Pada kurva di samping ini, ditunjukkan bahwa reaksi dengan menggunakan katalis jauh lebih rendah daripada reaksi tanpa menggunakan katalis dengan reaktan dan juga produk yang sama. Puncak kurva yang ditunjukkan dengan warna merah, pada warna merah merupakan kurva energi aktivasi reaksi tanpa menggunakan katalis, sedangkan puncak kurva yang ditunjukkan pada warna biru merupakan kurva energi aktivasi dengan menggunakan katalis. Katalis dapat meningkatkan laju reaksi tanpa dikonsumsi dalam reaksi. Selain itu, katalis menurunkan energi aktivasi tetapi tidak mengubah energi reaktan atau produk awalnya, sehingga tidak mengubah kesetimbangan. Sebaliknya, energi reaktan dan energi produk tetap sama dan hanya energi aktivasi yang diubah atau diturunkan. Enzim dapat menurunkan energi aktivasi karena energi yang dibutuhkan untuk memasuki keadaan transisi berkurang, sehingga mengurangi energi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Ini berarti penggunaan katalis dapat menghemat energi yang digunakan untuk melakukan reaksi. Selanjutnya soal nomor 9. Jelaskan kinetika reaksi enzim menurut kinetika Michaelis-Menten. Menurut Michaelis-Menten, yaitu enzim bergabung dengan substrat, membentuk kompleks enzim substrat, yang mana kompleks enzim substrat dapat berdisosiasi lagi untuk membentuk enzim ataupun substrat atau dapat membentuk enzim dan produk. Konstanta kecepatan K1, K2, dan K3 menunjukkan kecepatan yang berhubungan dengan masing-masing proses katalik. Dari pengamatan terdapat sifat-sifat beberapa enzim. Diketahui kecepatan awal atau V0 pada konsentrasi substrat yang rendah akan berbanding lurus terhadap konsentrasi substrat. Namun ketika kecepatan tinggi maka akan memiliki nilai yang maksimum, di mana kecepatan tidak lagi bergantung pada konsentrasi substrat. Yang selanjutnya soal nomor 10. Tanpa adanya enzim, maka reaksi dapat berlangsung dengan sangat lambat dan sulit. Namun dengan adanya enzim, maka kecepatan reaksi dapat ditingkatkan sampai 10 pangkat 7 kali lipat, di mana reaksi yang dikatalisis oleh enzim dapat berlangsung pada konsentrasi yang biasa atau pada suhu di bawah 100 derajat Celcius dengan tekanan atmosfer dan pH yang netral. Jelaskan mengapa ini bisa terjadi. Jawabannya, hal ini bisa terjadi karena enzim merupakan suatu protein yang mampu mengkatalisis aktivitas biokatalik. Enzim dapat meningkatkan laju reaksi karena dengan adanya enzim, reaksi yang terjadi memiliki energi aktivitas yang lebih rendah. Enzim dapat bekerja dengan baik jika berada dalam keadaan suhu optimal, yang mana hal ini dapat mencegah terjadinya denaturasi enzim. Kemudian untuk pH netral, enzim dapat berbentuk ion positif ataupun ion negatif atau biasa disebut zwitterion. Dengan demikian, perubahan pH lingkungan akan berpengaruh terhadap efektivitas sisi aktif enzim dalam membentuk kompleks enzim substrat. Yang selanjutnya soal nomor 12. Jelaskan dan gambarkan hubungan konsentrasi substrat dan kecepatan awal. Adapun kurva hubungan antara konsentrasi substrat dan kecepatan awal yaitu sebagai berikut. Adapun hubungannya, apabila konsentrasi enzim tetap dan substrat meningkat, kecepatan akan meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi substrat. Dengan kata lain, pada konsentrasi substrat yang sangat rendah, kecepatan reaksi berbanding lurus dengan konsentrasi substrat, tetapi pada konsentrasi substrat yang tinggi, laju peningkatan kecepatan menurun secara perlahan-lahan hingga kemudian kecepatan hampir tidak bergantung lagi dengan konsentrasi substrat. Yang selanjutnya soal nomor 13. Apa yang terjadi pada langkah percobaan berikut? Yang mana inkubasi 5 ml larutan kasein 1% dalam tabung reaksi selama 5 menit
dan pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian tambahkan larutan buffer fosfat dan larutan tripsin sambil diaduk perlahan-lahan. Jawabannya, inkubasi dalam suhu 35 derajat Celcius ini bertujuan untuk mengkondisikan larutan pada suhu 35 derajat Celcius agar siap untuk melakukan reaksi enzimatis. Ketika suhu sudah berada pada 35 derajat Celcius, maka akan terbentuk larutan berwarna coklat yang berasal dari larutan tripsin, yang mana menunjukkan terjadinya reaksi enzimatis antara kasein dan tripsin yang berlangsung pada suhu optimal, yaitu 35 derajat Celcius, dan pada pH optimal, yaitu pH 8 dengan adanya penambahan larutan buffer fosfat. Yang selanjutnya yaitu soal nomor 14, inkubasi selama 20 menit pada penanas air dengan suhu 35 derajat Celcius. Dihitung mulai enzim ditambahkan. Lalu reaksi dihentikan ketika penambahan 3 ml larutan TCA 20% yang disertai dengan pengadukan yang kuat. Jelaskan fungsi TCA dan mengapa perlu dilakukan pengadukan kuat. Adapun fungsi TCA yaitu untuk menghentikan aktivitas enzim, yang mana larutan TCA ini merupakan larutan yang bersifat asam, sehingga saat TCA ditambahkan dapat menyebabkan denaturasi pada tripsin. Sedangkan fungsi dari pengadukan yang kuat yaitu bertujuan agar campuran dapat bercampur dengan baik dan sempurna. Selanjutnya soal nomor 15. Suatu penelitian tentang enzim diperoleh data sebagai berikut. Dari data tersebut, kita harus menentukan nilai Vmax dan Km melalui grafik. Dari data di atas, pertama-tama kita harus mencari nilai 1 per konsentrasi substrat dalam mol per liter dan nilai V 1 per V dalam mikromol per liter. Adapun data yang diperoleh yaitu sebagai berikut. Dari tabel di samping, maka akan diperoleh kurva hubungan antara 1 per V terhadap 1 per konsentrasi substrat sebagai berikut. Yang mana pada kurva ini juga akan memperoleh persamaan garis. Dari kurva tersebut, adapun persamaan garis yang diperoleh yaitu Y sama dengan 5 kali 10 min 5 X ditambah 3,9875. Persamaan ini kemudian dikaitkan dengan persamaan line Weaver-Barr, yang mana Y merupakan 1 per V0, 5 kali 10 min 5 X 5 kali 10 min 5 merupakan Km per Vmax, dan X merupakan 1 per konsentrasi substrat, dan 3,9875 merupakan 1 per Vmax. Yang mana Vmax merupakan harga saat X sama dengan 0, sehingga X pada persamaan akan diganti dengan 0, akan memperoleh nilai 1 per V0 sama dengan 3,9875. Lalu dapat dicari Vmax-nya sama dengan 1,3975 sama dengan 0,25 mikromol per menit. Jadi Vmax yang diperoleh yaitu 0,25 mikromol per menit. Selanjutnya untuk mencari Km, yang mana diketahui titik potong pada 1 per konsentrasi substrat adalah min 1 per Km, yaitu ketika Y sama dengan 0, sehingga pada persamaan garis tersebut Y akan diganti menjadi 0. Lalu setelah itu akan mencari nilai X, yang mana X sama dengan min 3,9875 per 5 kali 10 min 5 akan memperoleh hasil min 79780. Lalu dari nilai ini akan memasukkan ke persamaan min 1 per Km, yang mana min 1 per Km sama dengan min 79750, sehingga nilai Km sama dengan 1 per 79750 sama dengan 1,25 dikali dengan 10 min 5 mg per milimol. Jadi nilai Km-nya yaitu 1,25 kali 10 min 5 mg per mililiter. Baik, sekian dari pembahasan mengenai revisi tes awal kinetika reaksi enzim. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Om Santi 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 Om.